Oke, hari ini kita akan coba mengimplementasikan ya, atau praktek langsung membuat website menggunakan Flexbox atau CSS Flexbox. Dan juga ada beberapa properti yang kita pakai sih sebetulnya. Tapi intinya teknik atau cara yang kita pakai itu sebagian besar menggunakan CSS Flexbox ya. Nah, nanti kita akan coba membuat website yang seperti ini udah saya buatkan desainnya di Figma ya. Jadi modelnya akan seperti ini atau tampilan dalam bentuk full websitenya akan seperti ini ya. Jadi dia terdiri dari beberapa komponen, ada navbar, kemudian ada apa header ya atau hero ya, ini ya hero section, lalu ada bagian card yang seperti ini, kemudian ada card lagi cuma bentuknya lebih banyak gitu ya. Dan ini nanti modelnya akan flex ya atau flex wrap, dia akan wrap nanti. Nggak kayak begini nanti bentuknya, dia akan wrap ya. Nah, mungkin nanti kurang lebih gambarannya seperti ini tampilannya. Ya, kemudian ada apa section form ya atau kontak ya nyebutnya ya. Kemudian ada footer. Jadi websitenya terdiri dari beberapa section ya, simple aja ya. Dan ini belum responsif ya. Nanti kita akan kembangin lagi websitenya di video-video berikutnya sampai website itu nanti menjadi responsif dan dinamis mungkin ke depannya ya. Jadi bukan hanya website yang sifatnya statik saja ya. Ini tampilan desain Figma-nya, nanti kalian atau teman-teman bisa download ya atau lihat lah ya. Nanti saya share di link deskripsi ya. Dan di sampingnya ada bagian wireframe-nya lah kurang lebih ya atau apa sketsanya lah kurang lebih gitu ya. Nah, ini sketsanya saya buatin menggunakan metode Flexbox ya. Di mana Flexbox itu kan terdiri dari beberapa kontainer ya yang dalamnya ada items-nya gitu ya. Nah, kotak-kotak ini mewakili div nanti ya, kotak-kotak seperti ini nih ya. Nanti berarti untuk navbar itu ada div yang di luar ya, kotak di luar ini. Lalu di flexbox-nya, di tulisan flexbox-nya itu ada kotak juga. Kotak ini artinya div ya. Berarti otomatis tulisan flexbox ini nanti akan dibungkus dengan div gitu ya. Termasuk juga tulisan home, about, explore, kontak ya, itu nanti akan dibungkus di dalam tag div ya. Karena flexbox itu kan uh, akan bekerja apabila display di kontainernya itu flex gitu ya. Maka kita akan gunakan tag container yaitu div dari HTML ya. Dari tag HTML-nya. Kemudian juga sama di bagian hero section atau heading ya, atau header ya nyebutnya ya. Atau hero section kadang orang nyebutnya. Nah, ini juga terdiri dari div. Jadi kita banyak pakai komponen div nih ya untuk membuat tampilan website ini menjadi lebih flex dan nanti kedepannya responsif gitu ya, dan bisa mengimplementasikan CSS Flexbox ke dalam website yang akan kita buat nanti ya. Ini seperti hero sectionnya, dia ada gambar, nanti ada image ya, lalu ada apa namanya heading ya, tulisan seperti ini, description ya di sampingnya, kalau misalnya itu sama persis lah ya, kurang lebih dengan tampilan yang di sebelah sininya ya, sebelah kirinya ya. Cuma bedanya yang sebelah kanan ini hanya wireframe-nya saja ya. Kemudian ada card title ya, sama juga terdiri dari div, nanti kita akan bahas lebih rinci ya di bagian sectionnya per sectionnya ini ya. Sampai footer sama. Jadi intinya kotak-kotak ini itu adalah div ya, div-nya nanti atau tag div-nya. Ya, jadi masing-masing komponen ini nanti akan dibungkus dengan div gitu ya. Nah, kita juga nanti kenalan dengan beberapa tag yang ada di HTML yang mungkin teman-teman belum pelajari. Ya. Nanti kita akan coba bahas. Ya, gitu. Oke, itu aja mungkin mengenai gambaran lah kurang lebih apa yang nanti kita akan buat. Ya, nanti kita akan lanjut ke video berikutnya untuk membuat navbar gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba downloadin dulu aja nih. Ada beberapa gambar yang harus kita ambil ya. Jadi kita coba pertama kita setup dulu VS Code kita ya. Pertama kita bikin dulu aja. Jadi untuk video yang pertama ini kita belum masuk ke codingan ya. Kita baru setup dulu aja ya. Jadi sedikit sedikit santai lah, sedikit perlahan ya kita penjelasannya supaya teman-teman pun nggak bingung. Ya. Ini saya buatin mengenai apa folder baru di sini ya. Kita buat folder baru, namanya simple web page misalnya gitu. Web web page, nah gitu aja
ya. Lalu kita buka VS Code kita, gitu ya, seperti biasa ya. Kita masih kosong, lalu kita drag aja ya, tinggal kita drag aja, set, ya lepas, nanti akan kebuka folder simple web page tuh, ya. Ini tulisannya kurang besar mungkin, maybe, coba saya perbesar ya. Nah, teman-teman kelihatan ya. Nah, kemudian kita akan coba buat beberapa folder. Yang pertama folder index.html-nya untuk membuat tag-tag HTML dalamnya ya. Ini kita minimize aja open editors-nya. Lalu kita bikin template-nya ya di VS Code. Tulis aja nama title-nya simple web page with flexbox misalnya gitu. Udah begini aja kita kasih H1 lah ya. Hello world misalnya gitu. Ya. Udah gitu aja. Ya, lalu kita save, lalu dibuat selanjutnya kita bikin juga file CSS-nya yaitu style ya .css. Nah, oke, kita selanjutnya kalau dibuat style CSS-nya kita hubungkan dengan file HTML-nya ya otomatis ya. Dengan cara mengetikkan tag link ya, ini kita kasih komentar aja biar nanti nggak bingung. Kasih aja komentar CSS styling. Ya, CSS style gitu ya. Kasih aja tag link, hrefnya arahin ke file style.css ya. Oke, ini udah seharusnya udah terhubung ya. Ini kita save jangan lupa. Ya. Nah, itu CSS-nya udah terhubung ya. Coba kita jalanin aja ya. Coba kita kasih A1 color warnanya merah misalnya gitu ya. Kita save, CSS-nya jangan lupa. Ini juga sama kita save juga. Lalu kita jalankan live server ya seperti biasa. Klik kanan, open with live server yang ini. Ya. Nanti akan kebuka filenya ya. Udah jalan tuh ya. Dan ternyata sudah terhubung dengan file CSS-nya tadi ya. Tadi kan kita udah kasih property red di H1 ya. Warna merah tuh langsung teksnya ya. Berubah jadi warna merah. Berarti udah terhubung nih ya. Oke, kalau udah berhasil kita coba selanjutnya kita buat folder image ya. Karena nanti website kita mengandung beberapa image ya. Mengandung beberapa image ya. Nanti kita masukkan file image kita ke dalam folder ini supaya nggak berantakan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada file image nih kayak gini nih ya. Ini otomatis harus kita simpan nih beberapa filenya dia di folder supaya rapi gitu ya. Nah, oke, kalau udah file image sudah dibikin, selanjutnya kita mau hubungkan juga dengan icons karena kita pakai beberapa icons ya. Kalau kita lihat seperti ini nih, ini pakainya icons nih. Yang ini nih ya. Kemudian di footernya juga ada tuh ya. Jadi kita akan pakai beberapa icons ya. Oke, kita akan coba dulu ya menghubungkan menggunakan box icon. Jadi teman-teman bisa masuk ke box icon ya, website boxicons.com. Nah, ini ada beberapa icons yang bisa kita pakai nih dan cukup unik ya, cukup bagus lah ya icon-iconsnya. Nah, cara pakainya gimana atau cara hubunginnya? Cara hubunginnya adalah dengan cara klik usage. Lalu di bagian wait, nah di bagian ini usage as a font, import the CSS. Nah, di bagian ini itu tag linknya teman-teman langsung copy aja. Ya, di copy lalu paste ke bagian sini. Ya, ini tulis saja box icon, kasih komentar ya, kasih keterangan. Lalu di paste ke sini. Ya. Nah, ini kita masuk ke sini, kita coba aja. Misalnya kita mau ambil, kita balik dulu ke ini berandanya ya. Kita mau ambil gambar balon ya. Nah, cara ngambilnya dengan cara mengklik font, lalu kita copy ini. Dengan cara diklik aja ya. Diklik, nanti ada tulisan copy ya. Covid lagi. Copy ya. Nah, itu artinya udah copy. Nah, coba aja kita taruh di bawahnya ya. Ini aja. Lalu kita save. Nah, ini otomatis ada tuh icon tuh kecil tuh ya, nongol tuh. Kalau teman-teman lihat tuh, ya, itu artinya box iconnya udah terhubung dengan website kita, ya. Oke, iconnya udah masuk, berarti aman nih, kita hapus lagi aja ya. Nah, oke, jangan lupa di save ya.
apabila teman-teman ada perubahan di dalam file HTML-nya atau CSS-nya, itu selalu di-save dengan cara menekan Ctrl S, ya, Ctrl plus S, ya. Jadi jangan lupa ya di-save ya, biar nanti tersimpan filenya. Oke, ini udah kita buat semua, udah kita setting-setting ya. Kemudian yang terakhir mungkin adalah kita setting tulisan ya di ininya ya, Google Font-nya ya. Kita masuk ke Google Font ya, kita ubah tulisannya ya, kita ambil tulisan ini, kita wait, kita close dulu aja ya. Nah, ini tulisannya tampilannya udah beda ya. Font, sorry, di bagian font. Nah, ini tulisannya kalau kita lihat di Figma itu bentar. Ini tulisannya adalah Roboto tuh. Kalau teman-teman lihat ya. Roboto dia. Berarti kita ikutin aja ya. Kita pakai tulisan Roboto juga. Nanti sebelum kita ambil ya, sebelum kita ambil kita masukin dulu deh Roboto. Saya mau jelasin sesuatu. Begini dulu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mendesain sebuah website dari Figma itu biasanya nanti bisa jadi ya, ini kemungkinan besar itu biasanya websitenya nggak sama persis dengan tampilan yang kita ya. Bisa aja warnanya sama atau ada perubahan dikit lah ya, begitu. Ya nanti tetap kita sesuaikan dengan codingan kita gitu ya. Apakah bisa atau tidak gitu ya. Nah, tapi intinya kurang lebih gambarannya seperti ini websitenya ya. Oke, ini kita ambil robotonya ya. Tadi kita klik ya, klik robotonya ini. Lalu kita pilih yang mana nih, yang reguler aja ya, reguler 14 kita klik. Nanti muncul di atas nih, kita klik aja ya. Lalu kita ambil import yang ini aja, dalamnya aja kita copy, klik kanan copy ya, atau Ctrl C sama aja. Kita taruh ke atas ya. Lalu jangan lupa di bagian body kita tulis font family, ini kita copy aja nih. Yang ini aja, ya. Oke, font family-nya sekian ya. Kalau kita save, lalu kita kasih tag H1, kemudian ada H1 kita ya. Atau nggak usah deh. Kalau kita save, udah gitu aja. Maka tulisannya berubah menjadi jenis Roboto tuh. Udah berubah tampilannya ya. Jenis tulisannya berubah. Oke, berarti udah terhubung. Oke, selanjutnya tulisan udah. Kita hapus lagi aja, lalu kita close. Tulisan udah, icon udah, CSS-nya udah dihubungin. Ya, selanjutnya kita setting sedikit secara default ya, settingan defaultnya. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat ini tulisan H1-nya itu agak menjorok ke dalam nih. Ini harus kita setting supaya dia mentok pas ke pojok. Supaya nanti ukuran kita, ya, ukuran yang kita buat itu sama dengan yang ada di desain. Ya, sama persis gitu ya, ada di desainnya gitu ya. Setidaknya kurang lebih tampilannya sama gitu ya. Jadi maka kita settingnya gimana? Cara settingnya itu sebenarnya simple. Kita pertama pakai bintang, selektor bintang itu artinya teman-teman mengambil keseluruhan ya, keseluruhan tag body ya, atau keseluruhan konten yang ada di dalam ya. Kita akan manipulasi konten yang di dalam, jadi tag bintang itu mengambil semuanya yang ada di dalam konten, termasuk body, termasuk tag-tag yang di dalamnya gitu ya. Jadi kita setting box sizing, property box sizing itu kita ganti ke border box ya. Jadi property box sizing itu adalah property yang membuat ukurannya itu sesuai dengan konten gitu ya. Kalau kita save ya nggak terjadi perubahan apa-apa, tapi nanti ukurannya dia akan menyesuaikan dengan konten yang kita bikin. Jadi property box sizing ini harus ada di dalam default sebelum kita styling lebih lanjut ya. Lalu kita buat marginnya kita buat 0 aja, sama paddingnya juga 0 ya, supaya nanti dia ke pojok tuh. Nah ini kalau kayak gini udah ke pojok nih ya, jadi udah ukurannya nanti seharusnya akan pas ya dengan apa yang kita tulis. Kalau 5 pixel ya udah 5 pixel gitu ya, nggak berubah atau nggak nambah-nambah gitu ya. Lalu udah kita buat ke pojokin semuanya. Lalu
selanjutnya nanti kita pakai tag UL sebetulnya ya untuk navbar. Ya, jadi yang navbar ini nih yang paling atas nih. Ya, sorry. Yang ini nih, kita akan pakai tag UL. Tag UL-nya kita setting dulu apa namanya ke atau nanti aja deh di navbar lah ya. Ya, supaya takutnya teman-teman ntar bingung. Dah, gitu aja lah sampai sini ya. Kita settingnya cukup segini aja, jadi kita buat tampilannya menjadi 0 seperti ini supaya nanti ukurannya sama. Ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini mengenai setup dari pembuatan website kita di awal. Kurang lebih seperti ini. Ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.